Halo, jumpa lagi bersama saya Syazawi Sastro. Anda menyaksikan redaksi akhir pekan. Seorang bayi korban ledakan sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah akhirnya meninggal dunia. Korban meninggal setelah dirawat selama 3 pekan di rumah sakit. Adapun di Maluku Utara, salah satu agen premium dan minyak solar di Kabupaten Halmahera Selatan terbakar. Api menghanguskan kios dan truk tangki pengangkut bahan bakar. Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Surabaya, Jawa Timur. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor milik warga. Sepeda motor dicuri saat pemiliknya memanaskan mesin sepeda motor di depan rumah. Selanjutnya kita ke kasus ledakan di Banten. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti ledakan yang menghancurkan 8 rumah dan melukai 7 warga di permukiman padat penduduk di kota Tangerang Selatan. Bergeser kita ke Jawa Barat, ada ribuan pencari kerja memadati job fair di Kabupaten Majalengka. Kaum emak harus putar otak menyiasati uang belanja karena harga daging ayam naik. Di Cilacap, Jawa Tengah, daging ayam yang melesat mencapai Rp36.000 per kilogram. Konsumen lalu beralih membeli ceker dan kepala ayam karena harganya lebih murah. Pasca banjir besar di Bali meninggalkan penderitaan sejumlah pedagang di Pasar Kumbasari Bali yang tokonya sempat tergenang banjir. Mereka mengaku bingung menutupi cicilan kredit usaha mereka, sementara toko dan barang dagangan mereka hancur. Bencana banjir di Bali hanya salah satu bencana banjir yang dalam sepekan ini terjadi di sejumlah daerah. Selain memakan korban jiwa, bencana banjir juga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Mulai dari rusaknya sejumlah bangunan hingga terhentinya roda ekonomi. Pihak BMKG pun telah mewanti-wanti masyarakat akan bencana yang dipicu hujan deras. Namun pertanyaannya, apakah bencana banjir yang terjadi hanya soal curah hujan? Kita simak laporan khas redaksi. Sekitar pukul 12:30 siang waktu Indonesia Tengah, Presiden Prabowo tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Presiden Prabowo mengunjungi langsung sejumlah lokasi di Bali pasca banjir besar melanda. Nasi hangat lengkap dengan daging bebek yang lembut dan berpadu dengan bumbu rempah yang gurih menjadi nasi bebek salah satu sajian kuliner populer di tanah air. Dan hari ini saya tidak hanya akan merekomendasikan tempat untuk menyantap nasi bebek yang lezat saja, tapi juga akan memberikan tips mengolah daging bebek agar tidak amis dan alot saat disantap. Berawal dari terkena PHK, seorang warga di Malang mampu meraih cuan belasan juta rupiah dari membuat kecap. Memanfaatkan bahan-bahan alami, kecap buatannya kini justru diminati pembeli dari luar pulau, mulai dari Sumatera hingga Papua. Sementara itu seorang wanita asal Ponorogo mampu meraih omset hingga 80 juta rupiah per bulan dari olahan ikan lele. Ikan lele disulap menjadi berbagai macam olahan produk jajanan siap saji yang populer. Meski Gaza porak-poranda, namun warisan kulinernya masih bisa dinikmati di negara lain, yaitu es krim legendaris asal Gaza. Berdiri sejak 1950, sebuah kedai yang tutup pada 2023 kini kembali bisa dinikmati di kota Ajman, Uni Emirat Arab. Sementara kalau di Bulgaria ada sebuah desa kecil di pegunungan yang dikenal sebagai penghasil yogurt terbaik di dunia dan penggemarnya datang dari mancanegara. Dan sebagai informasi penutup, saya akan ajak Anda ke Italia untuk memanjakan telinga Anda lewat pameran Food Sound. Jadi di sana Anda akan disuguhkan pengalaman menikmati makanan dengan suara. Dan saya Syazawi Sastro pamit, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.